khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan diwarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yakni mereka akan diwarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta yatalubillah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan bagi para penuntut ilmu mereka akan dimintakan ampunan oleh makhluk Allah, termasuk semut-semut yang ada di dalam lubang maupun ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Insya Allah Bapak Ibu, kita yang duduk di majelis ilmu ini, kita didoakan oleh Allah minimal kita dimintakan ampunan atas dosa-dosa. Maka untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sampai bagi pulang. Subhanallah. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan pada kita dua nikmat utama dan dua nikmat tambahan. Dua nikmat utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat tambahannya adalah nikmat sehat dan nikmat sehat. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga besok kita bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang fadilah sholat. Sekilas kita sedikit mereview yang telah sudah kita bahas. Yang pertama, sholat adalah sebaik-baik amal setelah dua kalimat syahadat. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas bahwasanya sholat itu adalah salah satu ibadah yang paling utama, di mana semua ibadah Allah turunkan lewat malaikat Jibril tidak dengan sholat Allah yang panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul. Kemudian sholat adalah tiangnya agama. Tanpa sholat ibarat rumah itu akan mudah dengan sendirinya roboh, karena gempa sedikit mesti roboh. Kemudian kita juga sudah bahas bahwasanya sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Tapi khusus yang pertama kali dihisab adalah sholat fardunya. Kalau sholat fardunya ada yang kurang, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Nadharu hal li'abadi min tatawwu." Lihatlah pada hambaku ini adakah amalan sholat sunnah padanya. Kalau ada amalan sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya akan menyempurnakan ya. Kita juga sudah bahas tentang sholat adalah perkara yang akan hilang dari seorang muslim. Kalau sholatnya hilang, Nabi merupakan maka
Islamnya juga bisa dikatakan hilang atau putus. Kemudian yang selanjutnya, sholat adalah wasiat akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sempat berwasiat. Di dalam wasiat atau kata-kata terakhir beliau sebelum meninggal, dan tidak mungkin wasiat seorang Nabi dan Rasul itu sesuatu yang tidak penting. Justru karena sholat disebutkan sebagai bagian dari wasiat Nabi, tentu sholat itu perkara yang sangat penting yang harus kita tegakkan sebagai seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, Allah memerintahkan kepada kita selalu kepada keluarga supaya keluarga kita melaksanakan sholat. Dan kita sudah bahas, terutama untuk bapak-bapak, bapak-bapak kita harus ngajari siapa? Yang pertama istrinya, yang kedua anaknya. Kenapa kok istrinya? Ya iya, wajib bagi suami untuk mendidik istri, wajib untuk mendidik istri. Tentu dengan cara dan juga syariat yang baik. Kemudian yang selanjutnya, Allah mencela orang-orang yang sholat. Dan Allah bahkan mengatakan orang-orang ini, orang-orang munafik, mereka mencoba menipu Allah. Siapa mereka? Yakni orang yang berdiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka ketika berdiri waktu sholat, mereka berdirinya bermalas. Sholat ini ibaratnya awake sholat ning atine ora melu. Mereka termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian kita juga sudah membahas bahasanya sholat adalah rukun Islam. Rukun Islam adalah ibarat sholat atau al-fatihah. Sholat itu sama benar. Jadi orang Islam tidak boleh sholat. Jadi dia tidak menunaikan rukun Islamnya, maka Islam yang bisa. Kemudian yang selanjutnya kita sudah bahas sholat itu awalnya 50 diam kasih kosong keringanan dari 50 menjadi 5. Berarti 5 ini pasif anggota, pasifnya yang lain itulah sakit enggak. Kemudian sama Allah kita lanjut. Bahwasanya Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholatnya. Catatan amal kita Bapak Ibu itu dicatat pertama kali sholat, dan catatan amal seorang muslim itu diakhiri dengan sholat. Kemudian catatan ini akan dibawa oleh malaikat, oleh para malaikat, khusus malaikat Rahim dan Rahim pada hari Senin dan dicatat lagi mereka tahu minggu awalnya sholat diakhiri dengan sholat. Dan kenapa Nabi hari Senin dan Kamis berpuasa? Karena Nabi suka ketika catatan amalnya ini diakhiri ketika beliau hari itu melaksanakan puasa. Jamaah Allah, maka hendaknya kita memperbaiki usaha. Kenapa? Karena dicatat, itu. Dan catatan ini diawali sholat, diakhiri sholat, diakhiri sholat. Sepanjang saya cari tahu sholat apa yang dicatat di sini, sepanjang saya itu dicatat di sholat subuh. Karena subuh itu para malaikat bergantian. Berarti bahasa kita gantian. Bagian malaikat turun ke bumi melaksanakan sholat di waktu fajar, terus bagian yang lain nanti naik. Kemudian jamaah waktu yang selanjutnya adalah fadilah orang yang menjaga sholatnya. Yang tadi sudah kita bahas, sudah kita baca di awal kajian. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Yang tadi sudah kita bahas. Allah sebutkan beruntunglah orang-orang mukmin itu
yaitu mereka orang-orang yang memelihara sholat. Mereka akan diwarisi apa warisan yang baik ini? Surga ini bukan surga sembarangan. Surga apa? Surga maka salah satu syarat seorang ulama dengan sing dikerjakan itu surga harus. Maka catatan sholat kita tidak boleh kurang, tidak boleh cacat, harus benar-benar dibeli. Salah satu kisah dari para sahabat dan juga para tabi'in itu mesti kisah sholatnya keren, mesti sholatnya apa? Keren bahasanya pulau ini terjaga, dipelihara sungguh-sungguh. Termasuk salah satunya contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu, yang kemudian di zaman itu belum canggih sekarang, sampai dikatakan dengan Rasulullah ketika orang minum susu maka susunya keluar dari perutnya. Itu masih dalam sholat subuh, tetap sholat subuh. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Terus ketika sholat asar maka Umar sudah dalam kondisi tidak sadar, dibisiki sama sahabat tadi dengan ibadah, wahai Umar sholat, wahai Umar sholat. Ketika mendengar kata-kata sholat dengan tubuh yang memadai, tiba-tiba tubuh yang menjadi kuat sehingga Umar mampu berdiri berkekuasaan sholat. Tapi poinnya betul-betul dipelihara sholatnya. Memelihara sholat di sini yang paling utama dipelihara sholat yang wajib. Lalu kemudian sholat yang sudah. Kenapa saya katakan demikian? Awali dengan menyempurnakan yang wajib, awali dengan menyempurnakan yang wajib, lalu ditandai yang sudah. Setelah itu istiqomah nyaman. Contoh, ada orang sudah setiap hari sholat tahajud, atau sholat duha, kok sesekali sibuk meninggalkan yang sudah rasanya belum ya. Sampai di taraf itu berarti orang ini sudah menikmati ibadah sholat. Kita ada bapak-bapak yang ke masjid, itu refreshing Pak, kalau kita sini itu masjid, maghrib ke masjid. Kadang soalnya juga ke masjid itu sibuk di masjid, kita ini refreshing gitu Pak. Seharian sudah pernah maghrib ke masjid lah. Tapi poinnya adalah yang wajib dipelihara itu baru yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang tidur kemudian dia lupa dengan sholatnya, maka hendaknya dia mengqadhonya. Ketika seorang tidur sampai dia lupa dengan sholatnya, ini khusus tidur bagi orang yang tidur sampai dia tidak melaksanakan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 597 dan juga Imam Muslim nomor 654, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafaraha laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Ketika seorang itu lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Dan tidak ada kewajiban baginya selain itu. Dan tidak ada kewajiban baginya selain itu. Dari mana tadi? Kalau Pak Isa kok keluar dari Isa itu lupa, bener lupa gitu. Misalnya bapak ini lek kerja lagi berat-beratnya, habis sholat maghrib pulang ke rumah, ya niatnya cuma istirahat malah tapi
pagi hari ini wis belas-belas kelingan nek derek iki sholat subuh, ya, sudah sholat subuh. Terus pulang ke rumah, sampai rumah jam 6. Tadi malam belum sholat isya, maka sholat isyanya jam 6 pagi itu. Ketika dia dan ini yang bapak-bapak kalau yang ini salah satu dalam fikih sholat, bahkan ada dosa-dosa besar yang harus dihindari bagi perempuan itu ada pada sholat. Pada kasus ketika seorang wanita dia masuk dalam waktu sholat tapi belum mengerjakan sholat, terus dia haid, contoh dia haid jam 12:30 katakan, haidnya jam 12:30, tapi jam 12 belum, tapi jam 12 belum haid, berarti harusnya dia wajib melaksanakan sholat. Nah, dari sholat setelah datang bulan, maka wajib nanti mengqadha sholatnya. Kapan dia nanti selesai sholat pada waktunya, dan mengganti. Itu pada kasus perempuan. Dan saya baca dalam beberapa kitab terkhusus dosa-dosa besar yang sering dilupakan, di antaranya untuk wanita. Tapi untuk kita bapak-bapak adalah siapa yang lupa untuk mengerjakan sholat, termasuk siapa yang ketiduran, maka dia harus melaksanakan sholat ketika dia sudah. Contoh yang bapak-bapak akan mulai kerja sih malam, malamnya harus kerja semalam, subuhnya sholat jamaah, terus paginya kerja lagi jam 11 sampai tidur, bangun sudah asar. Maka ketika dia bangun dan memang nggak ada niatan meninggalkan pas bangun itu, ya dia menebus atau mengqadha sholat yang tadi diri. Terus sholatnya sih diri, sholatnya yang diutamakan yang di waktunya itu dulu. Jadi sudah asar ya, sholat asar terlebih, terus baru sholat yang tadi diri, kecuali belum masuk pada waktu jamaah sholat asarnya. Misalnya bangun kok pas ada, tapi dari momen bisa bulan dulu nggak apa-apa. Tapi ini bangun sudah jam 4:30 kan, maka sholat asar dulu baru kemudian sholat. Kemudian selanjutnya, sholat adalah sebaik-baik amal setelah 2 kalimat syahadat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud tanya sama Kanjeng Nabi, bahwasanya beliau bertanya, amalan apa yang paling afdal? Ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Ini amalan yang paling afdal. Dalam hadis yang lain yang pernah saya baca sama Sunan Sahih juga, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Makna sholat pada waktunya di sini penjelasan para ulama adalah sholatnya di awal waktu yang paling afdal. Nah, ini yang harus dijaga. Bisa kita laksanakan sholat 40 hari, 40 malam, 5 waktu itu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Bisa dikatakan orang tersebut akan terbebas dari sifat kemunafikan, tapi setelahnya tetap betul kok lebar 40 dino jamaah terus lebarin betul. Aku selama nanti tidak bisa istiqomah sampai 40 hari tidak pernah putus dari takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya, sholat 5 waktu menikah Bapak Ibu, satu sholat dengan sholat yang lain itu mencuci dosa. Dalam hadis yang dibuatkan Imam Bukhari nomor 528 dan Imam Muslim nomor 667, dibuatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum." Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, yang atasilu fihi kulla yawm khamsan, lalu dia mandi dalam satu hari sebanyak lima kali. Khamsan. Ma taqulu dzalika yubqi min darari. Apakah akan tersisa kotoran padanya walau sedikit? Maka qalu, para sahabat yang mulia menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadzalika mithlu shalawatil khamsi yang tullahi biha khataya." Maka begitulah perumpamaan sholat yang 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Bapak Ibu, sholat 5 waktu di antara kedua sholatnya itu saling menghapus. Barangkali nanti seandainya di depan pintu rumah kita ada sungai, terus kita mandi di depan di sungai itu sehari 5 kali lagi, sabun glowing ini lagi. Bagus. Maka perumpamaannya gimana itu? Perumpamaannya orang yang setiap hari sholat, wudunya itu terbasuhkan. Kalau di anak-anak muda menikah, banyak yang buat video orang ketika sholat itu dosanya jujur, pas wudu dosanya berkurang. Yang pertama adalah muslim jalan kaki ke masjid, satu langkah kaki menghapus satu dosa, satu langkah kaki menambah satu, dan kedua langkah kaki tanpa darajat, diangkat derajat. Kayak berangkat ke masjid itu dilalui dosa. Terus wudu, pas wudu sudah dikurangi dosanya. Makanya pas wudu disempurnakan, dosanya itu berjatuh. Pas sholat sama. Makanya Masya Allah, sehari 5 kali kita sebagai seorang muslim, Masya Allah. Tidak ada di dunia ini agama yang lebih memuliakan tempat ibadah daripada kaum muslimin. Agama apa? Selain agama Islam, masuk ke tempat ibadah, kalau hadas besar mandi wajib, hadas kecil terus berpakaian yang rapi, yang baik, tidak boleh bermewah-mewahan dalam tempatnya bersih. Ya cuma Islam. Agama yang lain masuk ke tempat ibadah boleh pakai sepatu barang, nggak ada wudu-wudu tadi. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu dalam satu hari, seperti sungai yang menghanyutkan dosa-dosanya dalam satu hari sebanyak 5, tentu dosanya akan menjadi bersih. Kemudian di sini para ulama menjelaskan, namun hal itu dengan syarat sholatnya dikerjakan dengan baik, memenuhi syarat dan juga rukun sholatnya. Termasuk di antaranya adalah, dan sini dilupakan, sholatnya harus tumanina. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, yang mau dihapuskan dosa-dosanya, menurut para ulama harus baik. Kemudian memenuhi syaratnya, rukunnya, dan juga aturan-aturan di dalamnya. Tidak sepenting sholat 5 waktu mesti dihapus dosa. Kemudian sholat 5 waktu bisa menghapuskan dosa kecil. Adapun untuk dosa besar, maka orang tersebut harus melaksanakan taubatan nasuh. Orang yang melaksanakan dosa yang besar, sholatnya tidak cukup untuk menghapuskan seluruh dosanya. Meringankan mungkin bisa, tetapi dia harus taubatan nasuh. Pernah keluar di protes Pak kampus, karena kampus kan anak-anak begitu histeris. Ya Ustaz, nyatanya ya sholat yang tercipta korupsi. Sholat gini apa? Ya saya katakan, itulah kenapa Allah mengutus kepada manusia untuk mencatat amal yang baik dan roket dan sholatnya ya dicatat, korupsinya ya dicatat. Nanti akan ditimbang keduanya.
Tidak kemudian sing sholat mesti hilang dosanya itu bukan Pak. Tidak seperti itu. Tapi orang yang sholat insya Allah lebih bersih dari dosa. Tapi nek dosa besar tetap benar. Dosa besar harus tahu bacaan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sholat wabil khusus pada waktu hari Jumat. Sholat Jumat ya, Jumat satu dengan Jumat yang lain saling menghapuskan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 233 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah." Di antara sholat yang 5 waktu khamsu wal jumu'ah dan juga sholat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang lain. Mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya seandainya dia menjauhi dosa-dosa yang kabair, dosa-dosa yang besar. Dan maka sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, 1 Ramadan dengan Ramadan yang lain, saling menghapuskan dosa-dosa. Selama seorang muslim itu menjauhi di sini dosa-dosa yang kabair, dosa-dosa yang besar ya, dalam agama kita. Seperti orang lapar dosa di, insya Allah dosa-dosa yang selain dosa yang besar itu akan dihapuskan oleh amal sholat kita. Maka bapak-bapak di sholat Jumat, khusus ini hari Jumat ini tidak boleh keting. Ada orang itu sholat di Jumat itu, ada betul. Sholat 5 waktu atau kita sendiri. Dia sholat Jumat itu sendiri kita orang itu beri dewi nek jibuk. Lawan itu Jumat berkah. Kasih dewi sing makan Jumatan kasih dewi marah itu Jumat. Itu ya udah 5. Pernah kalau diprotes kali itu kalau Jumat berkah langsung sholat mengarang kan sholat itu Jumat berkah. Terus berikut nanti itu ditambahin jumlahnya tetap buatan hukuman sing teko keri mau. Bahkan kadang saat dibuat lelucon Pak, lelucon kalangan pemuda ini. Leluconnya nopo, maka Jumatan sendali meli. Bali ini bawa sendal merek sing tau. Ini sebabnya nih, makan kari dewi ini colong. Betul-betul sendali hilang ke masjid, alhamdulillah ketimbang sendali rawe tentang kita. Ini gimana nih mantan kakak? Kali ini dulu pas kapan itu hilang ya, hari nyeker. Sekolah Indusari tekan mana? Nyeker ini juga. Ini cocok Indusari ya. Lanjut. Sholat yang kita laksanakan jamaah rahmatullah akan menjadi cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis ada beberapa hadis yang ada banyak. Saya ambilkan beberapa. Yang pertama riwayat Muslim nomor 223. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wassalatu nur." Salat itu adalah cahaya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud nomor 561 dan juga Imam At-Tirmidzi nomor 223. Dan hadis ini hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bisyaril masyaina fid dulal ilal masajidi bin nur bin nuritam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Insyaallah.
mendapatkan cahaya. Ini ampun terus lampu dalam dipateni. Aku wis bercahaya. Nah, itu Borobudur insya Allah pun aman. Tegak pulau itu petang tenan. Saya itu berangkat ke masjid minimal melewati kuburan. Karena dari kecil begitu lewati kuburan ya saya kira mati gitu ke kuburan. Ini banyak orang yang takut. Anak muda itu menurut saya pernah cerita. Ustaz Kulon itu pengen dengan jadi sholat tahajud. Ya itu dari sholat tuh. Ini ibu dulu kok pergi tenan ya Pak. Itu anak muda itu pengen sholat tahajud yang pergi apa? Butuh lebih. Bahkan ada yang sempat cerita, saya itu pas sujud dalam nongi sholat ini pergi. Pas sujud mungkin lagi sholat di dalam kamar ya. Nongi sholat ini petang pergi. Itu anak muda sekarang. Pergi kalau sing petang-petang loh gitu. Tahu kalau fadilah sholat itu bisa dapat cahaya. Kalau mau di logika ya orang masuk akal. Sampai pemerintah kita ngeban atau bahasanya ngeblokir tidak boleh tayang. Ada film namanya Nur. Namanya apa? Karena di dalam film itu orang sholat setannya baru. Akhirnya anak muda yang nonton itu karena ada yang cerita. Kalau itu baru nonton film itu bukti-bukti sholat. Jadi bagaimana? Ya, paling ya sholat. Kalau setannya melu nonton film terus dibagi sisa. Tidak dulu ya. Nanti saya anak dari tahu tidak takut. Kalau ini bapak-bapak gitu tinggi. Boleh nanti lari. Yang ibu-ibu ternyata gitu. Mau kamar mandinya. Mas, sholat tahajud dari wudhu dan tak diterti. Dan kita sholat menghadap Allah yang Maha Kuasa. Masuk berarti kali cincin pakai. Dan biasanya cuma halusinasi. Saya pernah di bulan Ramadan pas SMP gitu, kan biasanya sholat itu berapa? Bangun itu orang sahur itu. Masjidnya masih gelap, masjidnya tetap beda. Saya berangkat dulu ke masjid. Paket es itu Pak, di masjid tiba-tiba ada ibu-ibu sholat tahajud atau sholat malam bulan Ramadan itu pakai mukena putih jedul gitu. Orang kuning betul berbil Pak. Itu beliau namanya Bahati. Beliau sok ingat ke masjid. Ini kayak pakai es itu mulai jerit-jerit itu. Tapi yang jelas, fadilah orang yang sholat itu akan mendapatkan cahaya. Termasuk doa ketika berangkat ke masjid. Doa ketika berangkat ke masjid. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, fi lisani nuran, fi sam'i nuran. Amami nuran, tahti nuran, atas dan juga bawah. Allahumma atini nuran. Ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 169 termasuk ini masih 10 ya. Kalau pendek dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bawakan hadisnya. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat itu. Pada hari kiamat, ia akan bersama dengan kaum Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 169. Dan Syekh Syu'aib mengatakan bahwasanya di sini riwayatnya hasan, dibandingnya yang tadi. Jadi orang yang sholat besok di hari kiamat itu dia mendapatkan. Saya pernah membaca dalam tafsir Al-Kautsar ketika
umatnya Kanjeng Nabi nanti diminta untuk minum dari telaga Tauhid. Pernah dengar tidak? Itu setelahnya melewati suatu tempat yang gelap. Tapi saya tidak akan ini tafsir. Tapi intinya akan melewati sebuah tempat yang gelap. Dan orang yang mudah melewati tempat itu, di antaranya orang yang banyak melaksanakan wudu dan melaksanakan sholat. Sholat kan mesti wudu. Semakin sering dia wudu maka tubuhnya semakin bercahaya. Itu ada pada fadilah wudu. Ini mohon jamaah Allah. Atau kita tambah lagi sampai tes bisa. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, orang yang melaksanakan sholat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat diangkat derajat. Kalau ingin diperbaiki hidup, maka ada kalimat aku atau kata-kata mulia. Kalau ingin Allah memperbaiki hidupmu, maka perbaiki dulu sholat. Di antaranya ini. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 488, ada seorang namanya Samubah, bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudillah, fa innaka la tasjudu lillahi tasjadan illa rafa'aka Allahu biha darajatan." Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, kalau kita beribadah pada Allah, semakin kita merendah kepada Allah, semakin Allah mengangkat orang itu lebih tinggi. Akan dialami dengan sholat, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan. Dan ini sudah banyak buku-buku berawal dari hadis ini. Intinya kalau ingin kita diubah oleh Allah, maka perbaiki dulu Allah. Ini yang sering saya dilupakan. Banyak motivator-motivator umum di luar sana tentang supaya menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih ini, lebih itu, tapi sering lupa menyisipkan orang lain, orang itu untuk memperbaiki sholat. Pernah di SMA ini ceritain di SMA UI pernah Pak Kepala Sekolah menikah mendatangkan seorang motivator. Keren, misinya keren ya. Ketika selesai ngisi kegiatan di sekolah motivasi untuk guru itu semangat itu kan. Ada berkemana, artinya sholat asar. Yang bersangkutan ini nggak mau sholat jamaah di sekolah. Nanti saya cetak di rumah. Ada rumahnya jauh. Ada rumahnya jauh. Wah, terus oleh Pak Kepala diceritakan yang menunggu kadang mobil kita ngomong besok. Tapi poinnya, jadi itu bisa nyata, dan itu bisa. Tapi poinnya adalah orang kalau ingin diubah supaya dia lebih baik, biarkan derajat dan dunia dan juga akhirat, perbaiki dulu sholat. Kita harus memperbaiki banyak sholatnya lagi, maka Allah akan menunda untuk mengangkat derajat kita. Ya, saya rasakan di tempat kerja saya yang baru ini, alhamdulillah menemukan beberapa orang yang uniknya itu di madrasah itu banyak guru-guru yang sholat duhanya itu sok delik-delik. Jadi menurut saya unik. Ada yang di ruang kita, dalam orang di sempit-sempit itu gelar sajadah sholat duha. Di tempat yang lain barangkali ada guru-guru sih le sholat wajib sih delik-delik. Misalnya kita memiliki sholat sunnah itu delik. Itu menurut saya keren. Dan ya ada benar, semuanya tapi benar. Kemudian yang selanjutnya, sholat
adalah sebab seseorang akan mudah masuk ke dalam surga. Dan dengan sholat yang dia kerjakan akan menjadi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, kalau orang sholat tentu akan mudah masuk surga. Dan dengan sholat akan memudahkan seorang untuk dekat dengan Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 489 dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala li, berkata kepadaku, sal, mintalah sesuatu. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka beliau berkata, aku minta kepada Nabi supaya aku dekat dengan beliau besok pada waktu di surga. Ini keren. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ini bawakan air wudhu Nabi di malam hari, Pak. Jadi kita ini pasti Nabi ditunggu, begitu Nabi sudah datang, sudah dibawakan air wudhu. Ketika Nabi sudah selesai wudhu dengan air yang dibawakan oleh Rabi'ah ini, Nabi bersabda, minta. Maka beliau meminta marafaqataka fil jannah, supaya bisa dekat dengan Nabi besok di surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala awa ghayra dzalik, adakah selain itu? Ada enggak permintaan selain itu? Untuk huwa dzalik. Maka beliau menjawab, itu saja yang aku minta ya Rasulullah. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka beliau bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 499. Dan pada hadis ini dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi dijelaskan, semakin seorang muslim itu banyak sujudnya, berarti besok di hari kiamat di surga dia akan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu kan ada di surga paling tinggi, Pak. Orang ada di sisi kalian kanjeng Nabi, nek semakin dekat kan berarti dudukan surganya semakin tinggi. Tapi dengan memperbanyak sujud, seorang muslim dia akan besok sebagaimana permintaan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab tersebut. Itu jawaban pokok yang dapat saya sampaikan. Sampai fadilah yang beberapa ini sudah tidak terhitung, karena saya comot-comot dari beberapa kitab. Dari satu kitab yang tidak terhitung, jadi tak comot-comot. Yang dapat saya sampaikan ada salah yang kurang maaf. Pertanyaan jawab betul 20 detik. Ternyata benar-benar. Oke, biasanya soal masuk banyak fadilah, banyak salah dan kurangnya yang saya pribadi memaksud saja. Kalau ada baik dan benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.